Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laude Ikhwanul Uzla dengan NIM 1S1222017. Baik, pada video kali ini merupakan lanjutan pada video sebelumnya, yang dimana pada video sebelumnya kita telah mempelajari dan memahami dengan sederhana mungkin mengenai Introduction to Python Programming atau pengenalan pada pemrograman Python. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan materi yang berbeda, yakni mengenai Object Oriented Programming with Python atau pemrograman berorientasi objek dengan Python. Nah, adapun topik yang akan menjadi pembahasan pada video kali ini yakni ada Introduction to OP atau perkenalan pada pemrograman berorientasi objek itu sendiri. Selanjutnya ada Class and Object, kemudian ada operator overloading atau operator kelebihan, kemudian ada iterator for class, lalu inheritance atau pewarisan, kemudian ada abstract class, lalu namespace, dan terakhir shallow versus deep copy. Nah, sekarang kita masuk ke bagian perkenalan atau introduction. Nah, yang pertama, apa itu pemrograman berorientasi objek atau OOP? Ya, OOP atau Object Oriented Programming, it is an approach for modeling real world, yakni sebuah pendekatan untuk memodelkan benda-benda di dunia nyata, misalnya mobil, rumah, dan sebagainya, dan hubungan antara benda-benda, misalnya siswa dan guru, perusahaan dan karyawan, dan sebagainya. Dengan kata lain, OOP itu memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan antar entitas mereka. Kemudian, why OOP is needed, atau mengapa OOP diperlukan. Nah, OOP bertujuan untuk memberikan kualitas pada program perangkat lunak. Nah, yang dimana kualitasnya yakni yang pertama, ketahanan terhadap kegagalan. Yang kedua, kemampuan beradaptasi. Nah, kemampuan beradaptasi ini yakni kode berukuran besar itu dapat dengan mudah diadaptasi untuk mengakomodasi perubahan baru. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan kembali. Nah, basis kode yang sama itu dapat digunakan kembali atau digunakan berulang kali dalam beberapa aplikasi dengan sedikit effort atau usaha. Lalu, how does OOP achieve this goals? Nah, adapun tujuan dalam OOP ini, ya, yakni yang akan kita pahami ada 3. Nah, yang pertama ada enkapsulasi, yakni dengan mengikat data dan metode bersama-sama dan membatasi aksesnya dari luar. Kemudian ada modularitas atau modularity, di mana komponen perangkat lunak yang berbeda itu dibagi menjadi unit fungsional yang berbeda pula, atau yang biasa kita kenal dengan pewarisan atau inheritance. Dan yang selanjutnya adalah abstraksi. Nah, yang dimana menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasi, sehingga dapat memudahkan kita ataupun orang lain untuk memahami dan menggunakan kode. Nah, ini yang biasa kita kenal dengan abstract class atau kelas abstrak. Selanjutnya, software development atau pengembangan perangkat lunak. Nah, bisa kita lihat pada slide di layar ini. Nah, inilah merupakan tahap-tahap dalam pengembangan perangkat lunak yang paling umum dilakukan. Nah, yang pertama, desain. Nah, di mana-mana setiap programmer atau setiap orang yang ingin merancang perangkat lunak, pengembangan perangkat lunaknya, pasti hal pertama yang dilakukan itu adalah membuat sebuah desainnya. Entah itu desain rancangan sistemnya, desain database-nya, desain user interface-nya, desain user experience-nya, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita melakukan yang namanya desain, kita lanjut ke bagian yang kedua, yakni implementation. Nah, di implementation ini, kita buat sebuah program yang mengimplementasikan atau menyesuaikan dengan desain yang telah kita buat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya, kita lakukanlah testing and debugging. Jikalau pada bagian implementasi ini, anggaplah program kita sudah selesai, ya. Nah, maka kita akan melakukan pengujian pada program tersebut atau perangkat lunak tersebut, yakni dengan testing and debugging, ya. Yang dimana testing and debugging ini kita lihat pada slide di layar ini ada 3. Ada top down yang stubbingnya untuk mematikan, kemudian ada bottom up yang unit testingnya untuk pengujian unitnya, dan ada debugger, breakpoints, and print statement atau pernyataan cetaknya. Nah, untuk contoh kode dari pengujian dan debugging ini sederhana saja, ya.
yang di sini merupakan contoh kode yang kiranya paling umum digunakan, yang paling sederhana untuk mudah dipahami. Nah, bisa kita lihat. If underscore underscore name underscore underscore sama dengan underscore underscore main underscore underscore, maka jalankan perform testnya. Nah, kode ini merupakan konstruksi kondisional ya yang akan dieksekusi ketika Python itu dipanggil langsung pada modul yang kita buat. Nah, namun tidak akan dieksekusi ketika modul yang kita buat itu diimpor untuk digunakan dalam proyek perangkat lunak yang lebih besar. Oke, kurang lebih seperti itu mengenai pengembangan perangkat lunaknya. Nah, sekarang kita lanjut pada bagian definisi kelas atau class definition. Nah, a class serves as the primary means for abstraction, yakni kelas berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi, yakni dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, selanjutnya, a class consists of the following two components. Sebuah kelas terdiri dari dua komponen, yakni yang pertama ada methods or member function, ya, atau metode atau fungsi anggota. Kemudian ada attributes. Nah, atributnya itu berupa data members, fields or instance variable, ya. Lalu selanjutnya, a class should provide, sebuah kelas harus menyediakan. Nah, kurang lebih yang akan disediakan di sini ada 3. Yang pertama, enkapsulasi untuk data members are non-public, anggota data yang bersifat non-public. Selanjutnya, error checking atau pemeriksaan kesalahan. Dan codes for testing a class method, yakni kode untuk menguji metode kelas. Nah, sekarang kita lanjut pada bagian class and object. Nah, class is a blueprint for creating object. Jadi, kelas itu adalah sebuah cetak biru untuk membuat objek. Nah, yang dimana akan mengikat data dan metode menjadi satu. Ya. Selanjutnya, ada sebuah konstruktor dalam kelas, yakni underscore underscore init underscore underscore. Ya. Yang dimana konstruktor yang akan dipanggil ketika suatu objek itu dibuat. Jadi ibaratnya si konstruktor ini merupakan sebuah template dalam kelas tersebut. Lalu, Python tidak mendukung kontrol akses formal. Kebijakan ini menerapkan perlindungan data hanya berdasarkan konvensi. Kemudian, nama anggota yang dilindungi diawali dengan garis bawah tunggal, ya. Kemudian nama anggota data pribadi diawali dengan garis bawah ganda. Untuk kodenya kurang lebih seperti ini. Kita zoom saja. Kemudian coba kita tes ikuti sehingga bisa tampil sesuai dengan output yang telah diberikan di sini. Jadi pertama-tama adalah kita buat class person, kemudian kita buat template-nya, yakni constructor init-nya itu sendiri. Ya. Oke. Nah, di sini kita buat class person, kemudian kita buat init-nya. Ya, init. Nah, untuk di sini self, name-nya non, age-nya non, kemudian gendernya non. Oke, kita ikuti saja. Name-nya nilai default-nya non. Kemudian age-nya non. Kemudian gendernya non. Oke, setelah itu, nah kita protect dia, ya, atau non public dengan menggunakan garis bawah tunggal. Ya, jadi setiap atributnya ini kita berikan garis bawah tunggal. Dan untuk ini gendernya kita anggap dia sebagai anggota data pribadi yang akan diawali dengan garis bawah ganda. Oke, kita langsung implementasikan. Berarti di sini self dot underscore name itu sama dengan name. Ya, kita copy saja ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, yang ini berarti gender, yang ini berarti age. Nah, yang ini 2 underscore, kemudian kita rubah menjadi gender.
Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah kita membuat unitnya, nah sekarang kita buat metodenya di kelas itu sendiri. Nah, untuk metode yang pertama, kita akan memperoleh atributnya. Nah, kita buat dengan nama getAttrib dengan parameternya menjadi self. Oke, di sini kita buat def getAttrib. Nah, biar tidak terlalu sama dengan ini, kita tulis saja getAttrib ya, atau getAttribut. Self. Sini kita berikan atributnya. Oke, kita ikuti saja. Berarti seperti ini. Print. Kita berikan untuk saya lebih mudahnya gunakan saja format string ya. Nah, di sini hello my name is self._name. Self._name. Selanjutnya kita berikan di sini baris baru. Oke, kita copy saja seperti ini. Kita hapus di sini. Yakni my gender is dan my age is. Oke. Berarti di sini self_gender. Berarti di sini kita ganti menjadi my gender. Lalu di sini self_age. Oke, selanjutnya kita buat metode untuk set atributnya ya, dengan parameternya name, age, dan gender. Oke, sini kita buat def set atribut. Ini parameternya ada self, kemudian name, kemudian age, kemudian gender. Oke, kita langsung set atributnya. Oke, kita copy saja yang ini. Sini dan di sini. Oke, sekarang kita coba untuk membuat objeknya. Nah, ini merupakan kelas yang kita buat, yakni sebuah kelas person atau kelas orang dengan parameternya, yakni ada namanya, kemudian ada usianya, dan juga ada gendernya. Sekarang kita buat objeknya. Misalnya objeknya adalah person 1 atau orang pertama. Kemudian kita panggil nama kelas person. Nah, setelah itu kita berikanlah inputannya. Misal name-nya adalah Usla, kemudian usianya 20, kemudian gendernya laki. Oke. Setelah itu kita tes untuk memperoleh atributnya ya. Berarti di sini person 1 dot get attribute. Nah, selanjutnya kita tes set atributnya ya. Berarti di sini person 1 kita set atributnya. Nah, kita setkan misalnya namanya Ikhwanul, kemudian usianya 19 atau 21, kemudian kelaminnya atau gendernya laki-laki. Lalu kita get atribut ya. Berarti kita ini. Oke. Kemudian kita buat lagi objek keduanya. Objek keduanya berarti person 2, person kedua, kita panggil kelasnya kelas person seperti ini saja. Selanjutnya kita peroleh get atributnya. Person 2 dot get atributnya. Selanjutnya person 2 itu kita berikan seperti ini. Gender female, name Sally, age-nya 23. Oke, berarti seperti ini. Person 2 titik gender itu sama dengan contoh misalnya perempuan. Lalu di sini name dan usianya. Name-nya Sally, usianya 23. Name-nya
CD usianya 23. Oke, lalu kita get atributnya. Ya. Sini berarti person 2 get atribut. Ya. Lalu kita print terakhir, print kita gunakan format string. Nah, gender of person 2 ya is person 2 gender. Berarti oke. Person 2 dot gender. Oke, kurang lebih codingannya sudah kita ikuti semua. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat hasilnya. Apakah sesuai seperti ini atau bagaimana? Oke, kita jalankan. Oke, sudah jalan ya. Nah, person 1 kita panggil kelas person ya. Dengan atributnya itu namanya adalah Uzla, kemudian age atau usianya 20, lalu gendernya laki-laki. Kemudian kita peroleh atributnya ya, kita peroleh atributnya. Nah, sehingga seperti ini. Nah, hello, my name is self.name. Nah, ini Uzla. My age is self.age. Nah, age-nya 20. Dan my gender is self.underscore gender. Nah, yakni ini, laki-laki. Kemudian kita tes lagi. Person 1 itu kita set atributnya. Ya, set atributnya untuk name-nya itu Ihwanul, age-nya 21, gendernya laki-laki. Nah, sehingga kita peroleh lagi atributnya ya, atau kita tampilkan atributnya, yakni hello, my name is Ihwanul, kemudian my age is 21, dan my gender is laki-laki. Jadi atribut sebelumnya yang telah kita set, yakni ini Uzla 20 laki-laki. Nah, kita set kembali di metode set atributnya dengan atribut isian yang baru, yakni Ihwanul 21 dan laki-laki, sehingga kita peroleh atribut atau get atributnya. Maka hello, my name is, my age is, dan my gender is-nya itu berubah. Ya. Oke, sekarang kita lanjut di person yang kedua. Nah, person yang kedua itu kita hanya panggil kelasnya saja. Namun kita tidak mengatur atributnya ya. Sehingga kalau kita peroleh atributnya ini, my name is none, my age is none, my gender is none. Nah, mengapa none? Karena none ini merupakan nilai default ya dari parameter template yang kita definisikan. Jika tidak ada input untuk parameternya, maka akan dikembalikan dengan nilai defaultnya, yakni berupa none. Oke, selanjutnya kita buat lagi yang person kedua. Nah, person kedua kita berikan untuk gendernya itu adalah perempuan, untuk name-nya Sally, dan untuk age-nya adalah 23. Ya, kita sudah set nih. Nah, ketika kita get atributnya untuk memperoleh apa saja sih parameter yang telah kita set di dalamnya. Nah, rupanya hello, my name is Sally, my age is 23, dan my gender is none. Nah, mengapa none? Karena ini kita amankan dia, ya. Kita amankan dengan menggunakan underscore sebanyak 2 kali, atau kita berikan aksesnya ini adalah akses privat. Nah, yang dimana ketika ditampilkan di dalam terminal ini, nah, tidak akan tampil isian yang telah kita setting di dalam variabel gender ini. Ya. Jadi, untuk memanggilnya, kita buatkan seperti ini. Gender of person 2 is ini. Kita berikan person 2 underscore gender, sehingga tampillah gendernya adalah perempuan. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, saya zoom out kembali. Kita masuk ke ini, kelebihan operator atau
operator overloading. Nah, operator overloading redefining the behavior of standard operators and function. Jadi, mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar untuk berbagai objek yang ditentukan pengguna. Nah, operator standar contohnya tanda tambah, ya, yang menyediakan fungsionalitas berbeda untuk operan berbeda. Nah, misal contoh seperti ini. Ada objek A dengan kelasnya adalah siswa 1. Kemudian ada objek B dengan kelasnya adalah siswa 2. Nah, ketika dilakukan A tambah B, itu bagaimana? Oke, untuk contoh codingannya, kita tidak perlu untuk terlalu terpaku di sini. Kita berikan contoh yang sederhana saja, ya. Operator overloading. Kita ikuti saja, kita kembali ke codingan. Nah, di sini kita langsung hapus saja. Sorry. Saya hapus dulu. Dan kita buat yang baru. Nah, misal kita print 2 ditambah 3, ya. Nah, kemudian ini kita print list 2, 3 ditambah dengan 4, 5. Kita ikuti seperti ini. Ini 2, 3, kemudian tambah dengan 4 dan 5. Ya. Selanjutnya kita buat objek. Nah, A itu sama dengan 2, 3, 4, 5. B itu sama dengan 7, 8, 10, 11. Oke, kita copy saja. Kita enter. Nah, di sini objeknya adalah A sama dengan seperti ini. Ini kita hapus. Nah, seperti ini. A2, 3, di sini dan di sini. Nah, 2, 3, 4, 5. Ini 7, 8, 10, dan 11. Ya. Oke, selanjutnya kita berikan variabel yang ketiga, yakni C. Nah, di sini saya belum ganti tadi, seharusnya B. Oke. Nah, untuk C-nya itu kita lakukan operator standarnya, yakni A, kita tambahkan dengan B. Tambahkan dengan B. Ya. Kemudian kita tes print si C-nya. Lalu kita tes lagi untuk print. Nah, misal kita print untuk stringnya, kita gunakan juga operator standar. Misal uzlah ditambah, ya, ditambah dengan ikhwanul, ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, bisa kita lihat, ya, seperti ini. Nah, untuk print yang pertama, operator standar yang pertama, itu akan langsung menjumlahkan ini, 2 tambah 3, sehingga akan langsung menjadi 5. Nah, untuk bagian list, apabila kita memiliki list seperti ini, 2, 3, kemudian kita tambah dengan 4, 5, itu hasilnya bukan 2 ditambah 4, 3 ditambah 5, bukan. Tapi akan digabungkan menjadi satu list yang utuh. Sehingga seperti ini. Ada list yang berisi 2, 3, 4, dan 5. Lalu, nah yang ini, kita buat A, variabel A itu isi listnya ada 2, 3, dan ada 4, 5. Kemudian variabel B, isi listnya ada 7, 8, dan ada 10, 11. Ketika kita operator standarkan atau kita tambahkan A dengan B, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, 2, 3, 4, 5 digabungkan dengan 7, 8, 10, 11. Nah, dan untuk ini, string. Nah, stringnya itu akan menjadi seperti ini. Uzlah dan ikhwanul, kita lakukan operator standar atau tambah, maka akan digabungkan seperti ini. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu mengenai nih operator kelebihan, ya, atau operator overloading yang akan mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standarnya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah,
operator kelebihan beban itu melalui metode bernama khusus, ya. Nah, yang dimana the behavior of standard of operator. Nah, perilaku operator standar dan fungsi bawaan dalam Python itu dapat didefinisikan ulang untuk kelas baru menggunakan metode bernama khusus. Nah, jadi metode standar contohnya seperti tambah ini. Nah, apabila dalam OOP itu diimplementasikan dengan sebuah metode yang namanya ini, underscore underscore add underscore underscore, ya. Selanjutnya, ada kelebihan beban atau operator overload yang non-operator. Nah, contohnya seperti strfoo, ya, yang untuk suatu objek dengan mengimplementasikan metode foo.str. Nah, lalu, jika metode khusus tertentu tidak diimplementasikan dalam kelas yang ditentukan pengguna, maka sintaks standar yang bergantung pada metode tersebut akan memunculkan pengecualian. Ya, oke, kurang lebih untuk berbagai operator overloadingnya itu seperti ini, ya. Saya zoom in-nya. Nah, misal sintaks A tambah B, ya, apabila di OOP itu kita alternatifkan dengan A dot underscore underscore add underscore underscore B. Nah, untuk kurang kita pakai sub, ya. Untuk kali kita pakai mul. Bagi through div. Nah, floor division, floor div, modulus, mod. Nah, kurang lebih semua sintaks-sintaks dari operator standar ini atau operator overloading ini akan diimplementasikan dengan lebih sederhana di OOP dengan menggunakan special method, ya, yang telah tersedia di package atau library Python. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang operator kelebihan beban untuk kelas vektor, ya. Nah, coba kita akan membuat sebuah contoh kelas vektor dengan menggunakan operator overload, ya. Oke, untuk codingannya kita langsung ikuti saja. Saya zoom in terlebih dahulu seperti ini. Nah, kita buat dulu represent a vector. Nah, jadi di sini kita buat dulu sebuah kelas yang namanya adalah vektor, ya. Oke. Setelah itu kita buat initnya atau template-nya. Nah, def init. Nah, yang dimana parameternya adalah ini self dan juga d. D itu merupakan dimensional vector of zero-nya. Nah, di sini self, kemudian d, ya, seperti ini dan seperti ini. Nah, kita set self dot underscore quotes, ya, kurang lebih seperti ini. Nah, sama dengan kita awali dengan 0, ya, lalu kita kalikan dengan si ini d-nya atau dimensionalnya. Oke, selanjutnya kita buat untuk menentukan panjang dari dimension of vektor tersebut. Berarti di sini kita buat def underscore underscore length, ya. Nah, di sini self. Lalu di sini kita return length dari self, ya, dot quotes. Oke, setelah itu kita akan mereturn lagi untuk item sebuah koordinatnya, ya. Berarti sini def underscore nah, ini get item dan parameternya adalah self dan j. Nah, seperti itu. Lalu kita return self.quotes j. Oke. Self.quotes j. Nah, setelah itu kita akan mengset itemnya. Jadi di sini kita buat def
set item. Oke, set itemnya itu, sorry, di sini ada underscore lagi. Oh ya, di sini, oh ya, sorry. Sini saya lupa tambahkan underscore. Nah, untuk set itemnya ada dua parameter, yakni j-nya ya, dan juga val-nya untuk memberikan value-nya. Jadi self, j, dan val ya. Nah, di sini kita set coordinate of vector to given value-nya. Berarti self dot chords yang ke j itu sama dengan val ya. Nah, selanjutnya, kita lakukan penjumlahan atau dengan metode add ya. Oke, def add. Nah, seperti ini, dan parameternya adalah order, self order. Nah, di sini kita akan mereturn atau mengembalikan nilai penjumlahan dari dua vektor ya. Nah, pertama kita buat dulu pengecualiannya apabila terjadi kesalahan yang kita tidak inginkan. Nah, if len self ya, kita ikuti saja. If len dari si self tidak sama dengan len dari order, berarti tidak sama dengan len dari order. Nah, len dari order, maka raise value error. Nah, di sini raise value error. Nah, kita tampilkan seperti ini. Oke, kita spasi. Nah, di sini dimension must agree ya. Must agree. Oke, setelah itu kita kembalikan nilainya result itu sama dengan ini, vektor dengan panjang dari self ya. Kita panggil nama kelasnya, kemudian len dari si self. Oke. Nah, setelah itu kita mengset untuk perulangannya ya. For j in range len solve. Oke. For j in range dari len dari self maka di sini kita berikan result yang ke j itu sama dengan self yang ke j ditambah order yang ke j ya. Result ini sama dengan self ini ditambah dengan order ini ya. Lalu kita return kembali si resultnya. Return result. Oke. Sekarang kita akan mengembalikan nilai true jikalau vektor itu mempunyai ini same coordinates as order. Dengan fungsinya adalah def underscore eq underscore ya. Dan parameternya yakni self dan juga order ya. Oke, kita return self.chords itu sama dengan order.chords ya. Self.chords itu sama dengan order.chords. Oke, seperti ini. Selanjutnya, nah kita kembalikan lagi. Return true if vector differs from order ya. Kita copy saja ini ke bawah sini, kita enter, kemudian kita berikan untuk fungsinya adalah ni atau ni ya, dan parameternya sama self dan order, tapi kita return not self sama dengan order ya. Ini berarti ini kita hapus, ini kita hapus seperti ini, dan return not ya, not self sama dengan order.
Nah, selanjutnya kita produksi atau produce string representation of vektornya, ya. Jadi kita buat fungsinya def str. Nah, parameternya adalah self. Seperti ini. Kemudian kita return, kita ikuti saja. Return. Nah, kemudian string, kemudian tanda ini. Lalu kita tambahkan, nah, dengan str. str-nya itu dari self.quotes, ya. Self.quotes. Nah, kemudian kita ambil indeksnya itu mulai dari 1 sampai dengan -1. Lalu kita tambah dengan ini. Nah, kemudian beres. Sehingga ini akan mengadaptasi dari list representation vektor itu sendiri. Nah, kita lihat jika saya zoom out. Nah, maka dari codingan tersebut, nah, metode tersiratnya ada beberapa operator yang memiliki default. Nah, yang mana didefinisikan tersedia oleh Python tanpa adanya metode khusus. Nah, contohnya seperti ini. Ini merupakan, ya, sesuai seperti ini, yakni beberapa operator yang sudah terdefinisi dan disediakan oleh Python, ya. Def_init, len, get item, set item, add, eq, ni, dan str. Nah, kemudian misalnya metode bool yang mendukung sintaksis if, foo, memiliki semantik default sehingga setiap objek selain non dievaluasi sebagai true. Namun jika metode _len didefinisikan, maka bool atau foo ditafsirkan secara default sebagai true untuk instance dengan panjang bukan 0. Oke, mungkin bisa kita langsung implementasikan untuk pembuatan kelas vektor kita ini. Nah, untuk kodenya seperti ini, saya zoom in lagi. Kemudian kita langsung tes saja, ikuti, ya. Oke, kita buat 4 objek, ya, dengan vektornya seperti itu. Oke, kita langsung saja. A sama dengan vektor 5. Sini B, sini C, kemudian di sini D, ya. Oke, sudah. Sekarang kita print dimensionnya si A, len A, kemudian dimensionnya si B, len B. Oke, di sini kita buat print. Nah, print, sini kita spasi. Kemudian di sini dimension, ya, dimension A. Nah, A dimension itu di sini len dari si A, ya. Oke, sekarang kita copy lagi ke bawah. Ini tinggal kita ganti. B dimension len B. Lalu kita set di sini. A-nya itu 2, yang kita set menjadi 3, kemudian B-nya itu kita balikkan. Sini. Nah, kemudian kita tes C-nya itu sama dengan A ditambah dengan B, ya. Lalu kita print si C-nya. Print, kita buat format string saja. C itu ini, C, ya. Oke, kemudian kita tes untuk anunya. Nah, untuk berupa total implicit iterationnya, berarti di sini total sama dengan 0. Kemudian for entry, ya, in C, maka total itu kita tambah sama dengan entry, ya. Kemudian kita buat di sini, jikalau, ya, seperti ini tadi, yang penjabaran bagian atas ini. If bool dari D, nah, seperti ini, maka print the vector has non-zero length.
Berarti print the vector has non-zero length, ya. Oke, kemudian kita buat else-nya. Else-nya itu the vector has zero length. Oke, kita hapus saja ini. The vector has zero length, ya. Dan di sini kita ganti menjadi else. Oke, seperti ini saja. Kita langsung coba jalankan. Nah, ini ya. Kita lihat. A dimensionnya 5, B dimensionnya 5. Nah, ketika kita set indeksnya, ya, A yang kedua itu sama dengan 3, berarti 0, 1, 2 sama dengan 3. Kemudian B, indeks ketiga, 0, 1, 2, 3 sama dengan 2, maka menjadi seperti ini. 0, 0, 3, 2, 0, 0 apabila kita tambahkan A dengan B-nya. Ya. Nah, jadi ini merupakan dimensionnya sebanyak 5. A 5, B 5. Ketika kita set, maka akan mengikut sesuai pengaturan set indeksnya, sehingga menjadi seperti ini. Nah, 00, 32, 00. Nah, dan kita lakukan pengecekan di sini. Nah, ternyata the vector has zero length. Nah, kita tentukan boolnya dari si D-nya, ya, dari vektornya, yang dimana akan memeriksa dari ini, dari si C-nya ini, apakah dia itu vektornya memiliki 0 atau 0 atau tidak. Nah, rupanya yang dijalankan dari ini, setelah mencek semuanya, ternyata ini yang dijalankan. The vector has zero length karena benar. Dari vektor ini memiliki nilai 0. Ya, atau ini has zero length. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, saya zoom out kembali. Sekarang kita masuk ke bagian iterator for class, ya, atau iterator untuk kelas. Nah, sebuah iterator untuk suatu koleksi menyediakan satu kunci behavior, yakni yang mendukung metode khusus bernama ini, metode __ next, ya. Nah, jadi metode ini akan mengembalikan elemen koleksi berikutnya jika ada atau memunculkan stop iteration, yakni pengecualian untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen yang lebih lanjut. Nah, kemudian ada dua cara untuk mengimplementasikan iterator, yakni dengan menggunakan sintaks generator, yakni berupa next dan juga iter, dan mendefinisikan len dan juga get item untuk metode kelas yang ditentukan pengguna. Oke, kita akan coba untuk membuat iterator kelas menggunakan sintaks generator. Oke, saya langsung zoom in saja dan kita coba ikuti lagi mengenai codingannya, ya. Nah, di sini saya hapus terlebih dahulu lagi codingannya. Oke. Nah, pertama kita buat nama kelasnya, yakni sequence iterator. Sequence iterator, ya, sequence iterator. Nah, lalu kita buat template-nya atau init, ya, dev init, dengan parameternya ada self dan juga sequence, ya. Sequence. Oke, seperti ini. Sekarang kita set atau kita buat iteratornya untuk memberikan sequence-nya. Nah, self._sec sama dengan sequence. Kemudian yang underscore k sama dengan -1. Oke, di sini kita hapus terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Nah, kita buat self_sec sama dengan sequence. Nah, di sini sama dengan -1 dan juga k. Oke. Setelah itu kita buat iteratornya. Nah, dengan menggunakan sintaks generator, ya, yakni next. Nah, berarti di sini kita buat dev next. Oke,
seperti ini. Dan parameternya adalah self, ya. Nah, kita akan mereturn elemen selanjutnya, ya. Jadi si K itu kita tambah dengan 1, ya. Berarti self.k kita tambah sama dengan 1. Setelah itu kita buat pengkondisiannya. Kalau K ini kurang dari len self_sec, nah berarti if self.k itu kurang dari len, nah len itu self.sec, nah seperti ini, maka kita return. Kita return yakni self.sec-nya. Nah, ini kita ambil data elemennya si self.k. Oke. Nah, berarti di sini return self.sec. Kita ambil data elemennya self.k. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita buat pengkondisian berikutnya, yakni jikalau else tidak ada yang memenuhi, maka kita raise-kan dengan stop iteration, ya. Stop iteration. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita buat yang selanjutnya, yakni iter. Def iter seperti ini. Parameternya adalah self, ya. Selanjutnya di sini, nah kita return saja si self-nya. Oke, return self. Oke, setelah itu kita buat tes untuk dari datanya itu, ya. Jadi di sini kita buat objek data sama dengan kita punya list 789235. 789235. Oke. 789235, lalu kita lakukan perulangan for i in sequence iterator. Oh ya, kita panggil nama fungsinya sequence iterator. Nah, dengan parameternya kita masukkan si data. Oke. Nah, di sini kita print i. Print si i-nya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita lihat apakah outputnya sudah sesuai. Nah, kita jalankan. Oke, sudah sesuai ya. 789235. Jadi, dari data yang telah kita berikan ini berupa sebuah list, ketika kita print i-nya dengan menerapkan kelas sequence iterator atau iterator pada sebuah kelas dengan menggunakan next dan juga iteration-nya, maka akan diberlakukan dan ditampilkan seperti ini, ya. Secara berurutan ke bawah seperti ini. Dan juga akan berlanjut sesuai dengan data yang telah kita berikan. Jadi 7, kemudian akan muncul 8, lalu selanjutnya sampai di 5. Dan program selesai. Oke, kurang lebih seperti itu mengenai iterator dan juga generator, ya. Oke, saya zoom kembali. Lalu kita lanjut. Nah, itu kalau kita menggunakan fungsi next dan iter. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan fungsi len dan juga get item? Ya, yang dimana implementasi ulang fungsi range Python yang akan memungkinkan untuk mengeksekusi perulangan for pada rentang tertentu, ya. Ini sudah ada lagi codingannya, kita coba saja untuk mengikutinya dengan baik, ya. Saya zoom in dulu. Nah, kita langsung saja. Oke, di sini kita hapus, ya. Kita buat nama kelasnya itu adalah range. Nah, kelasnya adalah range. Nah, kita buat initnya. Def init. Nah, di sini dengan parameternya adalah start, stopnya non, stepnya 1. Self, kemudian startnya non, stopnya stopnya ini yang non, startnya tidak ada. Oke, start, stopnya non, kemudian stepnya sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita akan menginisialisasi range instance-nya. Oke, saya lupa di sini. Nah, sini kita buat pengkondisian terlebih dahulu. Jikalau stepnya itu sama dengan 0, nah maka raise value error-nya, raise
Kalau errornya yakni step cannot be null ya. Step cannot be zero ya, sorry, step cannot be zero. Kemudian kita buat lagi pengkondisian, jikalau stopnya adalah non ya, stopnya adalah non, maka kita buat start dan stopnya itu sama dengan 0. Start kemudian stop itu adalah 0 ya, dan kita ini berikan start. Oke, kita setting seperti ini, startnya 0, stopnya itu beralih ke start, jadi otomatis 0 ya. Nah, sekarang kita kalkulasi, kita berikan nah self dot underscore length ya, length itu sama dengan max ya, maxnya dari si 0, kemudian kita buka di sini stop dikurang start ditambah step, stop dikurang start ditambah step. Oke, stop start step kemudian dikurang 1. Oke, lalu kita peroleh pengetahuannya ya, yang dimana akan memulai dan juga step. Nah, jadi di sini self dot underscore start ya. Di sini kita berikan self dot underscore start sama dengan start. Lalu di sini baik, kita lanjut. Nah, di sini saya langsung saja, saya sudah ketikkan ulang semua kodenya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, sama persis. Nah, jikalau dijalankan, nah akan menghasilkan seperti ini. Length of R-nya itu sebanyak 27, 16 elemennya 83, dan seperti ini untuk range-nya dari 8 sampai 140 dengan step-nya itu masing-masing adalah. Oke, kurang lebih seperti itu mengenai iterator pada sebuah kelas ya, dengan menggunakan sintaks generator yakni next dan iter, dan juga ini fungsi len dan get item. Oke, kita lanjut pada pewarisan atau inheritance. Nah, yang dimana pewarisan atau inheritance itu merupakan cara alami untuk mengatur berbagai komponen struktural paket perangkat lunak secara hierarkis. Nah, yang dimana pewarisan itu memungkinkan kelas baru disebut sebagai subkelas atau anak ya, kelas anak, untuk didefinisikan berdasarkan kelas yang sudah ada atau kelas dasarnya atau kelas induknya atau superkelasnya sebagai titik awal. Nah, untuk contohnya kurang lebih seperti ini. Saya langsung saja ya, karena berhubung sudah ada codingannya, jadi saya langsung saja jelaskan dengan singkat dan insya Allah mudah dipahami. Nah, untuk pertama itu kita buat terlebih dahulu sebuah kelas. Nah, kelasnya ini berupa kelas credit card. Kemudian seperti biasa di awal pasti kita membutuhkan template-nya yakni dev underscore init. Nah, kita buatkan seperti ini. Kemudian ini saya zoom saja. Nah, self.customer bank akun limit balance. Lalu kita buat metode-metodenya ada get customer, get bank, akun, limit balance.
Nah, lalu kita buat metode selanjutnya untuk charge, ya, charge dengan parameternya yakni self dan price. Nah, seperti ini. Jikalau price, ya, kita tambah dengan balance lebih dari self.limit, maka return false. Kalau kondisinya salah, else, maka si self.balance kita tambah dengan price. Lalu kita kembalikan nilainya sebagai, kalau kita buat metode untuk make payment seperti ini. Ya, kita lanjut lagi di sini. Nah, yang ini kita lakukan pengetesan. If underscore name underscore sama dengan main, nah, wallet masih masih list kosong. Nah, wallet tersebut kita append-kan si kelas credit card-nya, ya. Oke, kemudian kita buatkan perulangannya seperti ini, ya. Ini cards customer bank akun limit balance. Nah, seperti ini. Oke, sehingga apabila di running hasilnya akan menjadi seperti ini, ya. Customernya ada John Bowman, banknya California Savings, akunnya seperti ini. Limit balance new balance, kemudian ini customernya lagi, tapi dengan bank yang berbeda, federal, ya. Lalu dan ini juga bank yang berbeda dengan kayak di sini parameternya ada banyak, ada new balance-nya itu 308, 208, 108 dan 8. Oke. Yang dimana fungsi ini akan membuat akun baru untuk pelanggan yang memungkinkan untuk mengambil data terkait pelanggan, sehingga biaya dapat dibebankan ke kartu dan pengguna dapat melakukan pembayaran untuk menjaga saldo kartu, sehingga pengeluaran tidak boleh melebihi batas kartu. Oke. Nah, itu tadi adalah pembuatan kelas. Nah, pembuatan kelasnya ini merupakan kelas induk. Nah, untuk pewarisannya atau inheritance-nya, kita buat lagi sebuah kelas, ya. Kita buat sebuah kelas yang dimana nanti akan menginstance atau akan menginheritance atau mewarisi si kelas induknya. Jadi misal ini kita buat kelas namanya predatory credit card. Nah, itu akan mewarisi dari kelas induknya, yakni kelas yang sebelumnya ini, kelas credit card. Oke, kemudian kita buat lagi template-nya, lalu metode-metodenya untuk merubah atau membuat new behavior dan sebagainya. Nah, lalu kurang lebih seperti ini, ya. Oke. Nah, sehingga kelas anak ini akan mewarisi konstruktor kelas induk untuk membuat pelanggan baru dan memodifikasi perilaku pengisian kartu dengan membuat dolar jika tagihan ditolak, dan memodifikasi fungsi pembayaran kartu yang ini tadi, ya, dengan membawakan bunga saldo yang telah jatuh tempo. Oke, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi dari kelas induknya yakni credit card dengan customer, bank akun, balance limitnya, behaviornya, tindakannya seperti ini, maka kelas anaknya yakni predatory credit card itu akan mewarisi kelas induknya. Oke. Kurang lebih seperti itu, ya. Untuk penjabaran lebih lengkapnya saya sudah sertakan juga link di deskripsi video untuk membuat kita lebih memahami mengenai pewarisan ini sendiri, dan juga materi-materi yang ada pada video ini yang dirasa kurang lengkap untuk dipahami, saya sudah sertakan video-video referensi lainnya juga, dan juga link-link referensi Python lainnya yang ada di deskripsi video. Silahkan dicek. Oke, saya langsung saja sini. Nah, kelas abstrak. Kelas abstrak itu dapat dianggap sebagai cetak biru atau template untuk kelas lain, yang dimana kelas abstrak adalah kelas yang berisi satu atau lebih metode abstrak dengan metode yang memiliki deklarasi tetapi tidak ada implementasi. Nah, kelas abstrak itu tidak dapat dipakai, hanya membutuhkan sebuah subkelas atau kelas anak untuk menyediakan implementasi. Sehingga kelas abstrak itu diperlukan untuk menyediakan abstraksi atau antarmuka yang disederhanakan sambil menyembunyikan implementasi yang mendasarinya. Jadi kurang lebih, apabila kita membuat si kelas abstrak ini akan menjadi seperti ini, ya. Saya langsung saja seperti ini. Nah,
kita importkan nih from ABC ya, kita import ABC. Sudah ada modul atau package yang disediakan oleh Python untuk membuat sebuah abstract class atau disingkat ABC. Nah, dan untuk metodenya itu kita awali dengan ini, add abstract method, lalu metode untuk kelas abstract itu sendiri ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang saya langsung lanjut saja di bagian ruang nama dan orientasi objek atau namespace and object orientation ya. Nah, jadi a class namespace includes all declarations that are made directly within the body of the class definition. Nah, yang dimana ini mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung di dalam isi definisi kelas. Jadi, semua fungsi ya yang telah kita buat sebelumnya ataupun pada contoh ini, semua fungsi yang telah kita buat di sini ini merupakan namespace, ruang nama kelas ya, atau kelas ruang nama yang mencakup semua deklarasi yang dibuat di dalamnya ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ruang nama kelas ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, untuk di bagian terakhir, yakni shallow and deep copy. Ya, untuk shallow and deep copy ini, baik, saya langsung berikan sebuah contoh sederhana. Ya, langsung saja. Di sini kita hapus dulu. Oke, seperti ini. Nah, yang pertama kita impor dulu sebuah modul yang namanya adalah copy. Ya, karena kita akan menerapkan sebuah shallow copy and deep copy. Jadi kita membutuhkan modul yang namanya adalah copy. Nah, kemudian kita misalnya membuat sebuah list ya, list yang utuh dengan dictionary sederhananya. Misal list utuhnya itu adalah colors seperti ini. Nah, dalam bentuk list tapi dengan dictionary yang sederhana. Nah, misal dictionary-nya itu key-nya adalah color, kemudian value-nya adalah red. Kita lanjut lagi, copy saja ini. Seperti ini. Nah, misal untuk yang bagian kedua, value-nya adalah blue. Ya, seperti itu. Nah, lalu kita terapkan kedua metode tadi, yakni shallow copy and deep copy. Misal untuk yang pertama adalah shallow copy. Berarti kita buat colors shallow. Nah, sama dengan cara shallow copy-nya itu adalah dengan menuliskan constructor list ya, seperti ini, dan parameter di dalamnya kita isikan dengan si variabel yang telah kita definisikan ini. Berarti colors. Oke. Nah, sekarang kita berikan lagi untuk deep copy ya. Nah, colors underscore deep. Nah, caranya adalah dengan memanggil, kemudian kita tuliskan ini deep copy ya. Deep copy-nya apa? Yakni colors ya. Oke, seperti ini. Nah, jikalau kita ingin melihat hasilnya, kita menampilkannya, berarti kita gunakan print ya. Print. Di sini lebih mudahnya saya gunakan format string saja lagi, format string. Nah, di sini kita buat ini asli ya, yang masih utuh. Aslinya itu sama dengan colors ya. Kemudian kita berikan baris baru seperti ini, langsung saya copy saja. Nah, di sini berarti colors deep. Nah, berarti yang ini merupakan deep. Nah, yang ini colors shallow. Nah, yang di sini berarti shallow ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kita langsung jalankan saja. Ya, kita tunggu. Nah, ya. Kita lihat dulu. Oke, seperti ini. Nah, untuk list aslinya
masih sama ya, color red, color blue. Karena ini kita buat secara manual tadi dengan tanpa ada perubahan apapun, langsung dari kita yang setkan ya. Nah, kemudian shallow. Nah, kita tidak membuat lagi seperti ini manual, tapi kita otomatiskan dengan cara mengcopy list tersebut dengan menggunakan metode shallow ya, shallow copy. Dan hasilnya masih sama, dia mengcopy dari list asli. Begitu pula deep, mengcopy dari list aslinya. Nah, bagaimana jikalau kita tes melakukan sebuah perubahan ya? Kita akan mengubah nilai pada list aslinya. Nah, misal di sini kita buat seperti ini. Colors yang indeks ke 0 ya, indeks ke 0-nya, kemudian key-nya itu adalah color. Berarti ini indeks ke 0 ya. Ini kan indeks ke 1. Ini indeks ke 0 dengan key-nya adalah color. Nah, kita mau rubah value-nya, misal kita rubah menjadi yellow ya. Yellow seperti ini. Oke, kita langsung jalankan ya. Kita lihat. Nah, bisa kita lihat. Sebelum perubahan tadi ya, semua list itu colors ya, semua list ini tadi sebelum perubahan itu memiliki nilai yang sama, baik itu kita melakukan shallow copy dan juga deep copy. Tapi kita lihat ketika kita sudah melakukan perubahan ya, kita melakukan perubahan, maka terdapat 3 bagian. Yang pertama, ini colors indeks yang ke 0, kemudian key-nya color, itu kita rubah menjadi yellow. Nah, yang kedua, yakni metode shallow copy. Nah, metode shallow copy itu akan mengalami perubahan, ya, mengalami perubahan. Karena shallow copy ini hanya menyalin referensi ke objek yang sama. Nah, yang kita salinkan dari list aslinya, ketika kita sudah rubah list aslinya ini colornya menjadi yellow, maka otomatis shallow copy juga akan mengikut, mengalami perubahan. Nah, seperti ini. Sementara untuk deep copy, kita lihat deep copy. Nah, deep copy itu dia tidak akan mengalami perubahan, karena deep copy membuat salinan yang terpisah ya dari setiap objek, sehingga perubahan pada colors ya pada list aslinya itu tidak akan mempengaruhi deep copy yang kita buat. Oke, baik, kurang lebih seperti ini mengenai object oriented programming with Python dengan sederhana dan insya Allah mudah dipahami. Semoga apa yang saya paparkan di video ini bisa dipahami dan diimplementasikan dengan baik. Dan saya mohon maaf apabila selama pemaparan saya pada video ini terdapat kekurangan ataupun kesalahan, karena tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.